Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Yopi Triatama dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum kelas G dengan NIM 200111100133. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari Mapel Hukum Tata Negara, yaitu Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Let's go. Pendahuluan. Sejarah ketatanegaraan di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu periode pra-kemerdekaan dan periode pasca kemerdekaan Indonesia. Untuk mempelajari hukum tata negara suatu negara, kiranya akan lebih mudah memperoleh kejelasannya apabila terlebih dahulu dipelajari sejarah ketatanegaraannya. Terlebih, jika mengingat bahwa dari perjalanan ketatanegaraan Indonesia ternyata penuh mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika revolusi bangsa Indonesia, sehingga mempelajarinya adalah mutlak perlu. Sistem prakemerdekaan. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Pada masa ini, Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Hindia Belanda dikonstruksikan merupakan bagian dari kerajaan Belanda. Hal ini nampak jelas tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Dengan demikian, kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda adalah di tangan raja. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, raja atau ratu tidak melaksanakan kekuasaannya sendiri di Hindia Belanda, melainkan dibantu oleh gubernur jenderal sebagai pelaksana. Ratu Belanda sebagai pelaksana pemerintahan kerajaan Belanda harus bertanggung jawab kepada parlemen. Ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang dipergunakan di negeri Belanda adalah sistem parlementer kabinet. Pada masa Hindia Belanda ini, sistem pemerintahan yang dilaksanakan adalah sentralistik. Akan tetapi, agar corak dan sentralistik tidak terlalu mencolok, maka asas yang dipergunakan adalah dekonsentrasi yang dilaksanakan dengan seluas-luasnya. Hal ini menjadikan Hindia Belanda atau Indonesia tidak memiliki kewenangan otonom sama sekali, khususnya dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sistem ketatanegaraan seperti ini nampak dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan eksekutif di Hindia Belanda ada pada gubernur jenderal dengan kewenangan yang sangat luas, dengan dibantu oleh Raad van Indi atau Badan Penasehat. Yang kedua, kekuasaan kehakiman ada pada Hoge Rechtshof atau Mahkamah Agung. Yang ketiga, pengawas keuangan dilakukan oleh Algemene Rekenkamer. Struktur ketatanegaraan seperti ini berlangsung sampai pada masa pendudukan Jepang dan berakhir pada masa proklamasi kemerdekaan. Memperhatikan susunan ketatanegaraan tersebut di atas, maka dari segi hukum tata negara, Hindia Belanda belum dapat disebut sebagai suatu negara. Hal ini mengingat tidak dipenuhinya unsur-unsur untuk disebut sebagai suatu negara, seperti mempunyai wilayah, mempunyai rakyat, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Memang, realitasnya, ketiga unsur tersebut dapat dikatakan sudah terpenuhi. Wilayahnya ada, rakyatnya ada, bahkan pemerintahannya yang berdaulat pun ada. Akan tetapi, hakikat keberadaan ketiga unsur tersebut tidak muncul karena dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri, melainkan didasarkan oleh kondisi kolonialisme yang berlangsung pada saat itu. Maksudnya, wilayah dan rakyat yang ada di Hindia Belanda sebenarnya sudah ada sejak Belanda belum masuk dan menduduki Indonesia. Yang kedua, masa penjajahan Jepang. Sejarah menunjukkan bahwa dengan adanya Perang Asia Timur Raya atau terkenal dengan sebutan Perang Dunia Kedua, muncullah kekuatan angkatan perang yang cukup dominan, yaitu bala tentara Jepang. Dengan kekuatan inilah hampir seluruh kawasan Asia mampu diduduki oleh bala tentara Jepang. Tidak terkecuali Indonesia, yang pada saat itu masih berada di bawah kolonialisme Belanda. Dalam sejarah Perang Asia Timur Raya ini, dapat digambarkan bahwa kedudukan Jepang di Indonesia adalah sebagai penguasa pendudukan. Maka, Jepang tidak dibenarkan untuk mengubah susunan ketatanegaraan atau hukum di Hindia Belanda. Hal ini disebabkan wilayah pendudukan Jepang adalah merupakan wilayah konflik yang menjadi medan perebutan antara bala tentara Jepang dengan Belanda. Oleh karena itu, Jepang hanya meneruskan kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda. Namun, dalam hal ini kekuasaan tertinggi tidak lagi ada di tangan pemerintah Belanda, melainkan diganti oleh kekuasaan bala tentara Jepang. Sebelum PPKI berhasil melaksanakan sidang-sidang untuk melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPUPKI, Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 14 November tahun 1945.
Pada saat itu pula, Sekutu belum mampu ke wilayah Indonesia. Menurut hukum internasional, penguasa pendudukan yang menyerah harus tetap menjaga agar wilayah pendudukan tetap dipertahankan seperti sedia kala atau dalam kondisi status quo. Perlu diketahui pula pada masa pendudukan bala tentara Jepang, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah besar, yaitu yang pertama, daerah yang meliputi Pulau Sumatera di bawah kekuasaan pembesar Angkatan Darat Jepang dengan pusat kedudukan di Bukit Tinggi. Yang kedua, daerah yang meliputi Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat yang berkedudukan di Jakarta. Yang ketiga, daerah-daerah selebihnya berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut yang berkedudukan di Makassar. Dari pembagian wilayah ini membuktikan bahwa pada masa pendudukan Jepang, paham militeristik menjadi model bagi pengaturan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Paham militeristik seperti ini dipandang lebih efektif karena mampu lebih mengedepankan jalur komando dan mampu menghimpun kekuatan yang cukup signifikan guna menghadap serangan musuh. Sistem pasca kemerdekaan. Sebelum menginjak pada materi berikutnya, yaitu materi tentang sistem ketatanegaraan Indonesia pasca kemerdekaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu makna proklamasi kemerdekaan. Arti dan makna yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan bagi suatu negara ialah bahwa proklamasi merupakan pernyataan yang memuat keputusan suatu bangsa untuk meneguhkan tatanan hukum nasional, sekaligus menghapuskan tatanan hukum kolonial. Proklamasi merupakan mercusuar, penunjuk sejarah, pemberi inspirasi, serta motivasi dalam perjalanan bangsa Indonesia dalam setiap kondisi. Melalui proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia bisa terlahir sebagai bangsa dan negara yang merdeka, baik secara de facto maupun de jure. Bergantinya sistem pemerintahan dalam konstitusi. Berdasarkan catatan historis, Indonesia melakukan pergantian sistem pemerintahan secara berulang kali. Fakta ini ditemukan terutama sejak tanggal 14 November 1945 hingga 5 Juli 1959. Mulai 18 Agustus 1945 hingga 14 November 1945, Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Adapun mulai dari 14 November sampai tahun 1945 hingga 27 Desember 1949, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Akan tetapi, sejak pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar dekret Presiden nomor 5 Juli 1959, negara Indonesia kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Setelah tumbangnya rezim Orde Baru, kalangan civil society kerap menyuarakan tuntutan reformasi. Mereka menginginkan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sekian review singkat dari saya. Apabila ada kesalahan baik dari kata, tutur kata, dari sikap, perilaku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.